Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Natasha Putri Anindianti dengan NIM 250105071. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Dr. Nanda Sri Samiasih MKes. Video ini saya buat sebagai bentuk pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Soal nomor 1 sebagai berikut. Jawabannya, mengenai pengertian, ruang lingkup, dan faedah mempelajari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan sendiri merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku, kemampuan, dan fungsi mental manusia dari masa lahir hingga akhir hayat. Ruang lingkupnya meliputi perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Dengan mempelajari psikologi perkembangan, kita dapat memahami bagaimana individu tumbuh dan berubah, sehingga kita bisa memberikan pendampingan dan perlakuan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, misalnya bertambahnya tinggi badan atau berat badan. Contohnya, anak yang tinggi badannya meningkat dari 90 cm menjadi 110 cm. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, yaitu peningkatan fungsi dan kemampuan individu. Misalnya, anak yang awalnya hanya bisa mengucapkan satu kata, kemudian anak tersebut mampu menyusun kalimat yang sederhana. Kemudian, tahap-tahap perkembangan individu. Menurut Erik Erikson, terdiri dari 8 tahap, mulai dari masa bayi hingga masa lanjut usia. Masa bayi dengan tugas membangun kepercayaan, masa kanak-kanak untuk membangun kemandirian, masa prasekolah untuk belajar inisiatif, kemudian masa sekolah untuk menumbuhkan rasa percaya diri, masa remaja untuk menemukan jati diri, masa dewasa awal untuk membangun hubungan intim, kemudian masa dewasa madya untuk menjadi produktif, dan masa lanjut usia untuk mencapai rasa integritas diri. Nah, berikutnya mengenai konsep kecerdasan. Konsep kecerdasan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk berpikir rasional, memahami lingkungan, dan memecahkan masalah. Menurut Howard Gardner, kecerdasan tidak hanya satu jenis, melainkan terdiri dari berbagai bentuk kecerdasan linguistik, logis matematis, musikal, kinestetik, visual spasial, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Dan yang terakhir, tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Menurut James Bissett, perkembangan kognitif terdiri dari 4 tahap, yaitu sensori motor, operasional konkret, dan operasional formal. Pada tahap sensori motor, anak belajar melalui gerakan dan panca indera. Pada tahap praoperasional, mulai menggunakan simbol dan bahasa. Tahap operasional konkret ditandai dengan kemampuan berpikir logis terhadap hal nyata, dan pada tahap operasional formal, individu sudah mampu berpikir abstrak. Seiring dengan itu, perkembangan bahasa juga berlangsung mulai dari kemampuan mengoceh, menyebut kata, hingga mampu menyusun kalimat kompleks. Perkembangan bahasa ini berjalan seiring dengan meningkatnya kemampuan berpikir anak. Terima kasih. Saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah sebagai berikut. Jawabannya, sebagai calon guru sekolah dasar, saya memahami bahwa tugas dan tanggung jawab seorang guru bukan hanya mengajar, tetapi juga membantu murid agar berkembang secara optimal baik dari segi kognitif maupun kemampuan berbahasa. Nah, di dalam kelas, saya akan menciptakan suasana belajar yang aktif, interaktif, dan menyenangkan. Saya ingin setiap murid merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya, melalui kegiatan diskusi kelompok, permainan edukatif, hingga pembelajaran yang berbasis proyek yang mendorong murid untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dengan cara ini, mereka tidak hanya memahami pelajaran, tetapi juga belajar bagaimana berpikir logis dan kreatif. Untuk mengembangkan kemampuan bahasa, saya akan memberikan lebih banyak ruang bagi murid untuk berkomunikasi.
Kegiatannya yaitu seperti membaca bersama, bercerita di depan kelas, dan menulis jurnal harian akan menjadi bagian penting dari pembelajaran. Melalui aktivitas tersebut, murid dapat belajar menyampaikan ide dengan jelas, memperkaya kosakata, dan melatih keberanian berbicara di depan orang lain. Apabila di luar kelas, saya ingin melanjutkan stimulasi ini melalui kegiatan yang menyenangkan, seperti pojok baca, lomba mendongeng, hingga pertunjukan drama sederhana. Selain mengasah kemampuan berbahasa, kegiatan seperti ini juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan bekerja sama antar murid. Bagi saya, menjadi guru bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan semangat belajar dan rasa percaya diri pada diri setiap anak. Saya ingin hadir sebagai guru yang bisa mendengar, memahami, dan menjadi motivator bagi murid untuk terus berkembang menjadi pribadi yang cerdas, komunikatif, dan berkarakter. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Soalnya sebagai berikut. Jawabannya yaitu, dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, kita sering menjumpai anak-anak dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada anak yang sangat cerdas, ada yang berada pada tingkat rata-rata, dan ada pula yang tampak kesulitan dalam belajar. Begitu juga dalam hal berkomunikasi, ada yang lancar berbicara, ada yang biasa saja, dan ada yang masih kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Nah, perbedaan tersebut terjadi karena setiap anak memiliki potensi, latar belakang, dan lingkungan perkembangan yang berbeda. Faktor-faktor seperti genetik, pola asuh orang tua, lingkungan belajar, gizi, serta pengalaman sosial sangat mempengaruhi perkembangan kemampuan anak. Anak yang mendapat dukungan positif dari keluarga dan sekolah biasanya akan berkembang lebih optimal, baik dalam aspek kognitif maupun sosialnya. Sebaliknya, anak yang kurang mendapatkan stimulasi atau motivasi belajar mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang. Sebagai calon guru, saya memandang bahwa perbedaan ini bukanlah sesuatu yang harus dibandingkan, melainkan harus dipahami dan dihargai. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tugas guru bukan untuk menilai siapa yang lebih unggul, tetapi bagaimana membantu setiap anak agar bisa berkembang sesuai dengan potensi terbaiknya. Saya akan berusaha menciptakan suasana belajar yang inklusif dan menyenangkan, di mana setiap murid merasa diterima dan dihargai. Misalnya, dengan memberikan pendekatan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar murid, ada yang suka visual, ada yang lebih mudah memahami lewat praktik, atau lewat diskusi. Nah, dengan cara ini, semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa merasa tertinggal atau tersisih. Karena saya percaya, setiap anak unik dan berharga. Tugas seorang guru adalah menemani mereka, menemukan keistimewaannya, dan membantu menumbuhkan potensi yang dimilikinya. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.